Sudah tambah lagi, ini partisipannya sudah 13. Ada Ali, Agnes, Ahmad Rifat, Aisyah Nur Usman, Bima Dwian, Renika, Temis Putri, Tia, Riris Dwi Puspita, maaf, Yokanang Chandra. Oh, Tia ada double ya. Baik, silakan perkenalkan diri. Tapi saya juga perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Durotun Lisa. Saya kesehariannya sebagai salah satu tim pengampu mata kuliah di program studi bimbingan konseling Universitas Tadulako. Untuk jenjang pendidikan, sebenarnya saya S1-nya adalah sarjana agama, pendidikan agama Islam. S2 saya mengambil psikologi di Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah 3 semester selesai untuk S3 saya. Dan di S2, kemudian saya lanjut S3 di Universitas Negeri Malang, UM. Saya mengambil kembali psikologi pendidikan. Jadi linearitas bidang keprofesionalan saya itu di psikologi pendidikan. Itu sekilas. Kemudian terkait dengan modul Nusantara ini, semua sebenarnya bertanya-tanya karena ini sesuatu yang baru ya. Bukan hanya mahasiswa, ini mau apa, berapa SKS, mau ngapain kuliah dan sebagainya. Kami pun dosen seluruh Nusantara ini awalnya bertanya-tanya. Saya itu awalnya membuat RPS itu mata kuliah psikologi gitu. Tapi ternyata berubah 100% gitu. Begitu beberapa lokakarya sampai ke lokakarya sekian itu masih banyak juga dosen yang belum memahami ini mau dibawa kemana dari modul Nusantara dan sebagainya. Tapi dengan pencerahan, saling masuk, bahkan di grup yang tertampung besar di grup Telegram, kita saling share, akhirnya ternyata mengarahnya itu adalah ke bagaimana kita bisa membangun kebinekaan, menghargai adanya inklusivitas, dan menggali makna-makna dari budaya di luar budaya kita sendiri gitu. Sehingga dari gambaran awal itu sebetulnya mata kuliah ini akan luring ketika kalian kuliah daring di perguruan tinggi masing-masing, sehingga 2 SKS-nya itu dilaksanakan luring di perguruan tinggi yang dituju. Namun kondisi COVID di beberapa wilayah termasuk di Palu saat ini sebagian masih level 4 sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan perkuliahan luring, jadi belum ada izin memang untuk yang level 4. Jadi kemarin ketika kami diminta membuat proposal kegiatan, agak setengah hati gitu, mau daring semua, kok ini dari awalnya itu luring, sehingga di bagian-bagian akhir itu saya menggunakan dengan tim itu membuat kita coba luring saja. Akhirnya tersampaikanlah seperti yang ada di dalam proposal kami. Ini sudah teradmit semua ya. Baik, sudah ada ketambahan lagi. Kemudian terkait dengan itu, untuk di mata kuliah perdana ini kita akan membahas tentang Taman Lurlindu. Saya kemarin sih memilih beberapa itu, ada Taman Lurlindu, ada megalitik, kemudian nanti di kegiatan-kegiatan lain itu ada aktivitas mahasiswa. Sebenarnya awalnya saya desain untuk membuat poster, tapi karena ini dilakukan secara daring, maka pembuatan poster itu hanya membuat desainnya saja, supaya kalian hanya menggunakan otak-atik di laptop untuk desain poster. Kemudian juga ada permainan tradisional. Nah, permainan tradisional, kemudian hal-hal lain itu saya coba combine karena ini mahasiswa melakukannya dari daerah masing-masing, sehingga nanti untuk hal-hal yang berbau budaya itu kita saling share
masing-masing menyampaikan juga, memperkenalkan budayanya di daerah masing-masing. Astagfirullah, kenapa ini? Ya. Kemudian untuk gambaran keseluruhan dari mata kuliah ini, mungkin sekilasnya kita akan coba melihat di paparan ini. Ini untuk yang kegiatan pertama, kebinekaan itu melakukan kunjungan virtual Taman Lorelindo. Tujuan dilakukan kegiatan adalah memperkenalkan jejak prasejarah megalit tertua dan terbesar di Asia Tenggara sebagai wujud keragaman budaya dan peninggalan Taman Lorelindo. Nah, kemudian Taman Lorelindo ini nanti yang saya akan sampaikan, mungkin adik-adik juga sudah melihat di YouTube-nya tentang kunjungan Desi Anwar dan juga menggali apa-apa semua yang ada di situ. Sebelum kita menonton video itu, silahkan kalian memperkenalkan diri. Dimulai dari Anggraini Veronica, silahkan Dek. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anggraini Veronica Safitri dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Solo, dari Fakultas Hukum semester 5. Salam kenal semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Panggilannya siapa, Dek? Vero, Ibu. Vero. Kemudian berikutnya. Mas Ali, Kang Ali. Kang Ali, Cirebon Kang ya pakainya ya. Ya, selamat pagi Ibu dan kawan-kawan. Pagi. Dengar suaranya enggak? Dengar. Perkenalkan, nama saya Ali dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Fakultas Hukum. Gitu. Terima kasih Ibu. Semester berapa, Dek? Semester 3 saat ini, Bu. Semester 3. Ya, ini jadi saling kenal kan, ada semester 3, ada semester 5 dari perguruan tinggi yang berbeda-beda. Baik, yang berikutnya ada Riris Dwi Puspita. Silakan, Dek. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Riris Dwi Puspita. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi, Prodi Agroteknologi, sekarang semester 5. Asal saya dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Slamet Riyadi. Oke, yang berikutnya Agnes. Perkenalkan, nama saya Agnes Renti, asal saya dari Sumatera Utara. Saya kuliah di Universitas Sumatera Utara di semester 7 jurusan S1 Kimia. Kimia ya. Ada kimia, ada juga dari sosial, ada juga dari pertanian dan lain sebagainya. Salam kenal dari seluruh Nusantara. Kemudian yang berikutnya ada Ahmad Ashari. Silakan diperkenalkan diri. Boleh dibuka anoknya suaranya? Ya, Bu, bentar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ashari Gusmanto. Saya dari Universitas Sriwijaya, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Sekarang domisili di Palembang. Palembang ya, ada beberapa tadi Palembang ya. Baik, salam kenal Dek dari Palembang. Kemudian ada Aisyah Nur Asma. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Asman dari Universitas Negeri Padang, semester 3 jurusan Statistika. UNP ya, Padang itu ya? Iya, Bu. Ya, kalau Unpad kan jadinya yang ada di Bogor ya. Baik, salam kenal Dek dari Padang. Kemudian ada Bima Dwi. Silakan Dek, perkenalkan diri.
Suaranya apa sudah terdengar, Bu? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bima Dwi Darmayana, asal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan S1 Akuntansi, sekarang kuliah di semester 5. Baik, terima kasih. Akuntansi ya. Jadi hampir di bidangnya berbeda-beda semua ya. Sekarang kita sampai di mentor kita dari mahasiswa Universitas Tadulako. Munifa, silakan Dek, perkenalkan diri Dek. Baik, Bu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Munifa. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Ya, jadi perkenalkan ini teman-teman yang dari beberapa perguruan tinggi lain, Munifa ini adalah mentor kita yang akan mendampingi di dalam pelaksanaan kegiatan modul Nusantara khusus kelompok 7. Terima kasih Munifa. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga bisa nyaman ya. Semester berapa Dek sekarang? 7. Semester 7. Jadi ini masih sementara bimbingan proposal. Salam kenal semuanya. Makasih. Baik, yang berikutnya ada Renika. Silakan Dek, perkenalkan diri. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Renika Sipahutan, asal dari Sumatera Utara, tapi sekarang kuliah di Universitas Negeri Padang di semester 7, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. UNP Teknik ya? Iya, Bu. Kemudian Munifa tadi BK. Yang berikutnya ada Suci Raufi Al-Karimah. Silakan. Suci, silakan perkenalkan diri, Dek. Oh, suaranya tidak bisa nyala ya, bermasalah. Baik, yang lainnya ada Sarah Nurfadea. Perkenalkan, nama saya Sarah Nurfadea dari Medan, kuliah di Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah di semester 3, Bu. Sarah, Pendidikan Sejarah ya, Medan. Ada Yokanang Chandra, silakan Dek. Oke, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya Yokanang Chandra Sriansyah dari Universitas 11 Maret. Bisa dipanggil Yoka atau Nanang, dari Prodi Pendidikan IPA semester 7. Asli Kebumen. Terima kasih. Salam kenal. Asli Kebumen, tetangga. Saya aslinya Pekalongan juga, tapi terdampar di Palu. Wah, jauh sekali, Bu. Iya, jauh. Jauh ya, ternyata begitu selesai S2 saya coba deh merantau. Jadi memang banyak lika-liku. Setelah nanti selesai itu kita mau mencari, mau bertahan di dalam lingkup yang nyaman di tengah keluarga atau mau mencoba merantau gitu. Dan saya waktu itu mengambil keputusan saya merantau. Ya, Yogi Pratama. Belum perkenalan ya? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yogi Pratama, saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, dan saya sekarang semester 3, Bu. Teknologi Pertanian, sama dengan Pak Prof. Basir Ciu, mantan rektornya UNTAD. Baik, terima kasih Dek, salam perkenalan dari semuanya. Ada yang belum ini? Oh, Temis Putri, silakan Dek. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Temis Putri. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Sekarang lagi di semester 5. Program studinya Ilmu Kesehatan Masyarakat.
Salam kenal semuanya. Ilmu kesehatan masyarakat. Farmasi juga ada di dalamnya ya. Ada yang belum? Ahmad Rifat tadi baru di awal ya, tapi silakan karena tadi belum semua hadir. Oke, baiklah. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifat Nur Mustafa, biasa dipanggil Rifat, dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian. Sekarang sedang menempuh di semester 5, Bu. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Baik, ini yang tidak ada justru dari Sulawesi, dari Papua, Kalimantan ya, kebanyakannya dari Sumatera. Tadi Rifat sudah, Bima sudah, Aisyah, Yogi Pratama sudah, kemudian Ali. Ya, Tia belum, silakan. Tinggal dek jadi bungsu ya. Riris juga belum ya. Halo semuanya. Oke, silakan. Iya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Tia Aulia Lubis, asal Universitas dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, dan sekarang sedang menempuh jurusan semester 3. Semester 3. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal kakak-kakak tingkat. Nah, itu. Karena ini yang lain semester 5, semester 7 ya. Jadi Tia benar-benar bungsu ini. Baik, ada Ahmad Azhari, Agnes, Anggraini sudah tadi deh. Anggraini belum ya? Anggraini Veronica sudah belum deh perkenalan? Belum sudah Bu, sudah pertama kali tadi. Oh ya Vero ya panggilannya ya. Saya catat di sini Vero. Baik, jadi salam kenal. Suci, belum Suci. Suci Kurnia? Iya Bu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, harus off cam karena sinyal kurang bagus dari tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Suci Kurnia Putri. Sekarang semester 5 di Universitas Negeri Padang di jurusan Pendidikan Sejarah. Terima kasih. Saya kenal juga. Suaranya kecil ya? Iya Bu. Apa nggak kedengaran ya Bu? Saya kebetulan nggak tahu tadi headsetnya nyelip kemana. Ya, ada dua Suci ya, Suci Kurnia dengan Suci Raufi. Tadi Dek Suci Raufi juga ada gangguan suara, jadi Suci Raufi dari Universitas Negeri Padang. Ini ada beberapa UNP ya, dengan program studi yang beda-beda. Jadi Bahasa dan Sastra Indonesia, salam kenal. Ada Suci Kurnia. Baik, ini semua sudah ada 17 berarti mahasiswa yang bergabung, 3 saja yang belum masuk, karena ini 19 ada saya dengan ada mentor. Oh ini mungkin sudah saya admit dulu. Ada yang baru masuk. Baik, jadi untuk gambarannya di dalam rangkaian kegiatan modul Nusantara ini perkuliahan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, di proposal yang kemarin saya ajukan hari Minggu itu saya laksanakan jam 8 pagi, tapi dengan melihat beberapa teman juga mungkin akan melakukan kegiatan ibadah, silakan disepakati saja untuk hari Minggu kita fleksibel waktunya, gitu. Karena di pengajuan proposal kemarin juga awalnya itu disampaikan nanti kegiatannya dilakukan 1 bulan setelah proposal diajukan. Nah, proposalnya itu baru deadline pengajuan kemarin tanggal 20 Agustus gitu. Sehingga saya di dalam rangkaian kegiatan ini sebenarnya diawalinya akhir September, tapi karena UNTAD ini agak lambat untuk pelaksanaan tahun ajaran baru, jadi 1 September mungkin, makanya teman-teman beberapa sudah japri kayaknya mungkin di perguruan tinggi masing-masing sudah dimulai Agustus kan untuk tahun ajaran barunya, sehingga kita menyesuaikan. Nah, kalau saya membuat kegiatan perdana itu di akhir September, maka di bagian akhir pertanggungjawaban ke pusat kayaknya yang kita agak mundur, sehingga kemarin saya sepakat dengan tim Pak Mahathir
beliau titip salam untuk kalian semua dari seluruh Nusantara. Hari ini beliau belum bisa bergabung karena masih sementara mengikuti latsar. Nah, itu beliau juga salah satu tim universitas untuk penyelenggaraan modul Nusantara. Beliau dari MIPA. Nah, kemudian saya sampaikan ke beliau, saya koordinasikan, Pak, gimana kalau kita geser saja di dekat-dekat posisi tanggal 1 September. Oh ya, nggak apa-apa, Bu, nanti tinggal disesuaikan saja, dikondisikan di pergeseran waktu yang ada. Nah, kemudian ada yang raise hand ini, silakan. Rais. Siapa yang raise hand, silakan. Tidak jadi. Nah, dari gambaran itu saya kemarin sempat juga begitu share ke grup, kok ternyata yang responnya bagus, kok pantai dengan kemah gitu. Nah, padahal di kegiatan saya itu tidak saya ajukan itu karena di pantai itu hanya tayangan anunya saja saya perlihatkan, tayangan lewat drone dari atas itu saya tayangkan gambaran Sulawesi Tengah secara menyeluruh. Tapi khusus spesifik pantai sebenarnya di Palu ini banyak pasir putih ya, Munifa ya. Ada yang sempat saya posting itu namanya Pantai Tanjung Karang, itu pasir putih. Ada juga yang di sampingnya itu betul-betul pasir yang masih tebal gitu. Jadi mungkin ada sekilasnya yang bilang kayak Kute gitu, tapi agak sedikit berbeda. Nah, itu kalau di Tanjung Karang itu dulu terumbu karangnya masih bagus ya, masih warna-warni di bawah, jadi bisa diving, bisa apa. Tapi untuk kondisi sekarang sudah rusak gitu untuk terumbu karangnya, jadi warna-warninya sudah banyak yang pudar. Nah, itu sih sebenarnya kalau luring bagus untuk dikunjungi karena ada juga cottage-cottage di sana, kita bisa nyanyi bersama dan lain sebagainya. Hanya saya, aduh kenapa ini pertemuan dengan mahasiswa ini setelah proposal diajukan gitu. Tapi nanti saya coba koordinasi kembali dengan tim apakah kegiatan yang sudah kita kirimkan ke sana itu masih memungkinkan juga untuk digeser seandainya kegiatan ini luring. Itu karena ada tadi dari Cirebon tidak ada pantai kasihan. Kalau di Palu ini kotanya 5 dimensi. Jadi ada laut, ada sungai, darat, teluk, kemudian pegunungan gitu. Nah, teluk makanya begitu sebelum likuifaksi itu sempat ya beberapa orang itu bilang Palu ini nggak mungkin tsunami karena Palu ini teluk bukan laut lepas. Tapi namanya kuasa Allah, justru karena teluk ini jadi begitu kesorong tsunami langsung ke bagian sudutnya kena semua. Dan saya adalah bagian yang terkena likuifaksinya karena saya di Petobo. Sekarang pun posisi saya di Petobo. Nah, baik. Alhamdulillah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tapi ketika saya tanya ke mahasiswa terkait tsunami, mereka bilang, Bu, jangan diingat-ingatkan lagi gitu. Jadi saya di penelitian 2020 itu berinisiatif untuk membuat model kepuasan hidup mahasiswa pasca likuifaksi. Ternyata hasil dari analisisnya itu menunjukkan bahwa gratitude, kesyukuran itu memberikan sumbangan yang sangat besar untuk kepuasan hidup seseorang, dan juga resiliensi menjadi bagian yang penting. Namun yang poin pentingnya itu adalah pada kesyukuran tiap individu. Jadi kesyukurannya itu karena masih diberi kesempatan untuk sama-sama hidup dengan keluarga, masih bisa ketemu teman dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata fenomenanya sesuai juga dengan beberapa riset di daerah-daerah lain seperti di korban bencana di gunung meletus di Bali dan lain sebagainya. Itu memang kesyukuran, mungkin kesyukuran ini memang merupakan salah satu ciri khas budaya orang Timur ya. Orang Timur itu memiliki kesyukuran yang cukup tinggi, sikap nerimo gitu ya. Apalagi di budaya Jogja itu sikap nerimonya sangat-sangat longgar, sehingga di sana harapan hidup juga ternyata jauh lebih tinggi. Jadi harapan hidup yang tinggi itu di Jogja dengan di Bali yang memang kental dengan syarat dengan budaya-budaya lokal gitu. Itu karena sikap-sikap yang dianut dari para leluhur seperti kalau di dalam filosofi Jawa itu ada nrimo ing pandung gitu.
menerima apapun yang diberikan oleh Allah gitu, ikhlas gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya mungkin identik dengan itu. Kemudian ada juga budaya suwung. Suwung itu kalau dalam konsep filosofis itu sama mungkin identik dengan zuhud ya. Sudah mengabaikan keperluan dunia dan mengosongkan dari kepentingan duniawi. Nah, itu juga ternyata bisa memberikan ketenangan. Baik, kembali ke pokok materi. Kita materi pertama ini adalah tentang budaya Taman Lorelindo ya. Jadi saya sudah Baik, silakan adik-adik melihat tayangan berikut ini. Apakah suaranya bisa diterima? Tidak terdengar, Ibu. Ya? Suaranya tidak terdengar, Bu. Tidak terdengar ya? Mungkin saya perlu pakai headset ya. Kalau tidak saya sambil share di WhatsApp linknya ya. Bu, ini videonya yang ada di Spada itu kan, Bu? Ya, betul. Sudah ditonton kah? Sarah? Enggak, Bu. Belum, Bu. Lagi sekalian. Belum ya? Silakan, boleh juga dibuka langsung di Spada. Mana yang lebih jelas.
Mohon izin nih Bu, ini suaranya masih belum terdengar Bu. Itu ya. Padahal saya sudah full pasang. Boleh ini aja Bu, salin linknya aja, itu kan di YouTube. Nanti kita Iya, tonton di sudah. YouTube. Saya stop share, kemudian saya ini kan ya. Tadi sempat saya Nanti ketika share video itu ada ini Bu, ada share audio komputer Bu di bawah. Bisa dicentang itu. coba ya, tak salin ke ininya di WhatsApp. Ini linknya di grup kelompok. Kalau langsung buka dari anu bisa ya, sambil konekkan ke Spada, kalian buka masing-masing dari Spada juga sudah ada. Screen share audio komputer.
Oke, untuk aktivitas berikutnya setelah kalian nonton keseluruhan tayangan ini, karena ini durasinya kan lumayan panjang ya, sekitar 55 menit. Jadi setelah mengikuti tayangan ini, silakan setelah mengamati video yang ada, silakan kalian diskusikan dan nanti hasil diskusinya itu langsung dituangkan di dalam LMS Pada. Nanti kemudian itu akan dimasukkan ke dalam logbook, nanti di laporan logbook mahasiswa per minggu, karena tiap minggu mahasiswa harus melaporkan kegiatan dan apa, sehingga di bagian aktivitas kita di perkuliahan perdana ini kalian masuk di logbook, di diskusi sebagai bagian dari kehadiran, untuk mengidentifikasi kehadiran kalian. Begitu masuk di diskusi, kemudian nanti dituangkan kembali di dalam logbook mahasiswa yang mingguan. Sehingga dari hasil itu kemudian dosen dan mentor merangkum keseluruhan yang ada. Nah, sebagai gambaran tadi dari video Desi Anwar tadi tentang Taman Lorelindo, itu dikatakan bahwa Taman Lorelindo itu menurut hasil riset para arkeolog dari sejak abad 19, banyak juga arkeolog dari luar yang meneliti tentang situs-situs yang ada di sana. Taman Lorelindo dengan berbagai arcanya, berbagai situsnya itu termasuk yang tertua dan terbesar di Asia Tenggara. Jadi ada tadi itu gambarannya 5 arca manusia, kemudian pemaknaannya, kemudian kenapa patung-patung tersebut menghadap ke gunung dan lain sebagainya. Di antaranya ya kenapa menghadap ke gunung, karena ada simbol-simbol bahwa patung itu merupakan perwujudan dan perahu arwah itu datangnya itu dari atas gunung gitu, sehingga memancar kepada para pemimpin dan lain sebagainya. Nah, ini dari riset cagar budaya ini sebenarnya bisa didekati dari berbagai disiplin ilmu ya, baik dari sejarahnya, dari ada juga di situ sudah mulai kepercayaan masyarakat kuno, petani-petani itu sudah menggunakan kalender gitu, kalender kuno. Jadi dari hasil riset arkeolog juga bahwa lubang-lubang batu yang ada di dalam pahatan-pahatan itu dijadikan sebagai patokan bagi para petani untuk kapan memulai menanam dan lain sebagainya, kapan musim baik gitu, untuk membaca kapan musim baik. Nah, ternyata itu sudah mulai ada dan untuk megalit Lorelindo ini juga diakui oleh UNESCO sebagai bagian yang tertua. Nah, ini beberapa hasil riset arkeolog. Dia masuknya itu kawasan Poso ya, Munifa ya. Dia masuk ke Kabupaten Poso, Taman Lorelindo. Iya. Jadi dari pengelola cagar budaya itu sering kalau ke Jakarta ditanya gimana Poso aman. Padahal sebenarnya itu akhirnya menjadi tanda kutip bahwa Poso itu wilayah konflik. Padahal ya kita kalau keseharian ke sana ya aman-aman saja. Jadi di Poso dekat-dekat Taman Lindo itu mungkin nanti sambungan jalannya bisa nyambung ke Taman Anggrek, nyambung ke Solaupa ya, air terjun 7 lapis yang mungkin hampir mirip dengan Bantimurung. Bantimurung itu di Makassar masuk di mana? Goa ya kalau Bantimurung ya. Masuk di Sulawesi Selatan, tapi kalau di Palu itu ada Solaupa. Itu masih asri untuk sampai ke lokasi itu. Jadi tidak begitu dalam masuknya karena bisa habis parkir itu paling jalan tidak sampai 1 kilo bisa sampai ke air terjun. Nah, kemudian dari Solaupa keluar itu bisa sampai ke Taman Anggrek. Jadi Sulawesi Tengah itu identik dengan anggrek hitam. Daerah beberapa ciri Indonesia Timur itu lekat dengan anggrek hitamnya. Nah, termasuknya Sulawesi itu ada di daerah Tentena. Jadi Poso masih masuk ke dalam sana. Aman sebenarnya, aman. Alhamdulillah aman karena konflik itu kan tidak berketerusan gitu. Konflik itu sifatnya saja ketika ada pemicunya apa gitu. Tapi karena Poso mungkin banyak diekspos dulu ketika ada konflik sehingga orang sampai sekarang masih tanda kutip bahwa di Poso itu rawan konflik, padahal sebenarnya kita yang berada di Sulawesi Tengah aman ya. Alhamdulillah aman. Baik, jadi untuk
aktivitas menontonnya silahkan dilanjutkan secara mandiri dan kemudian kita masuk di bagian diskusi. Kita lanjutkan dengan asinkronusnya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, silakan ada yang menyampaikan atau ada yang sudah membuka link tersebut secara individu bisa menyampaikan gambarannya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan di dalam diskusi. Mohon izin Ibu. Ya, silakan Untuk Dek. yang videonya itu ada di modul berapa Ibu ya? Di modul 1 ada. Tapi tadi tak anu juga saya masukkan di link grup ya. Oh, Linknya iya. saya kirim saya share di grup WA. Oke, ya. Sudah ketemu. Oke. Ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Atau kita sambung kembali di asinkronus? Supaya mungkin kalian sambil menonton juga bisa mencatat dan mengkonekkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diskusi. Ali, ada yang mau disampaikan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian lanjutkan untuk menyelesaikan tontonannya. Ya, silakan Ali. Dengar suara saya nggak Bu? Ya, dengar. Tapi tadi sempat tidak ada. Silakan Dek. Mohon izin. Ya. Ya, untuk ruang diskusinya itu di Spada Dikti ya Bu ya? Ya. Ya. Di sesuai modulnya Bu? Coba saya lihat di bagian kolom komentarnya di bagian mana ya? Kalau di saya sih muncul langsung anu Dek. Coba saya lihat ya, saya share screen. Bagian Spada Dikti. Ini di diskusi jejak peninggalan prasejarah Lorelindo. Kemudian ada 3 pertanyaan. Nah, ini pada bagian komen muncul tidak? Saya sambil coba share screen ya. Muncul Ibu. Jadi kita nanti add komen ya Bu? Ya. Di add comment ini, tapi nanti kalian juga memasukkan di logbook ya. Hasil diskusi. Nah, untuk format logbooknya bagaimana Ibu? Logbook itu ada di sebelah kiri. Ini ada saya share ini ya. Kemudian ini kan muncul logbook kan. Coba di bagian diskusi jejak peninggalan sejarah, ini ada bagian logbook. Kalau saya itu logbook untuk dosen. Tapi kalau untuk mahasiswa kayaknya coba silakan dibuka masing-masing. Kayaknya di sini berbeda tampilan antara dosen dengan mahasiswa. Di mahasiswa Bu, tidak di ada Spada logbook, Bu. tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada ada. logbooknya Bu. Iya Bu. Oh, Mahasiswa tidak. berarti logbook untuk khusus untuk dosen. Di mentor ada Dek, Munifah? Kalau untuk di mentor Bu ada, tapi untuk saat ini akun saya lagi bermasalah Bu. Oh gitu, jadi belum bisa masuk ke Spada? Belum Ibu, ini kemarin ada secara WA sama help desk. Kemudian? Tapi hari ini kan lagi tidak ada layanan.
Oh begitu. Padahal di sini sudah ada sih sebenarnya sudah saya masukkan mentor ya. Tapi mungkin ada kendala teknis. Nah ini kemarin sih di logbook itu setiap minggu ada judul kegiatan, isi kegiatan, tanggal kegiatan, semua ada. Kemudian jumlah peserta. Oh mungkin logbook hanya diisi oleh mentor dengan dosen ya. Berarti kalau begitu aktivitas mahasiswanya adalah pada diskusi. Kita sambil menyesuaikan juga ya, kayaknya bukan hanya saya yang masih perlu beradaptasi. Biasanya kalau ada hal-hal baru begini kita diskusikan juga di forum karena ini masih sesuatu yang baru. Sehingga kita coba ini kan. Di diskusi saya mengajukan 3 pertanyaan. Bu, kalau untuk absen ini kayak mana, Bu? Absen di sini apa? Presence ya? Oh iya, iya di presence Bu. Nanti kan ngeklik yang open itu Bu. Di situ kan ada 2 kali absen di situ statusnya Bu. Dan statusnya langsung tidak hadir, Bu. Coba deh di share saya karena di situ saya setting kehadiran itu ketika sudah masuk diskusi. Sudah memberikan pendapat di dalam diskusi. Cuman diskusi seperti di pertemuan satunya tidak ada kolom diskusi, Bu. Oh gitu ya. Padahal di anuku ada. Oh, apakah harus dimasukkan ke assignment ya? Coba. Tapi di assignment justru saya tidak bisa membuka karena di assignment action. Coba dulu. Maaf Bu, izin bicara Bu. Iya, silakan, Rifat. Nah, pengalaman saya kemarin Bu, waktu kuliah juga di Spada pakai present itu Bu, kan Ibu tadi mengaturnya ketika kita udah jawab diskusi Bu. Nah, nanti ketika kita udah jawab diskusi nanti otomatis terisi Bu. Cuman yang jadi masalah diskusinya. Itu, Bu, ini kan waktunya kalau di waktunya di kita cuman dari jam bentar Bu. 8 sampai 9 ya saya set ya. Iya Bu. Nah berarti kita udah lewat nggak bisa Bu, iya. meskipun udah jawab komen. Ya. Coba saya ubah dulu ya di dalam pengaturan waktunya. Iya betul. Kehadiran berarti ini nanti di bagian mana Dek? Lupa lagi saya masuknya. Kebinekaan. Sudah homepage assignment exam logbook present di presence ini ya. Kalau yang absen tadi di presence itu Bu. Ini di present berarti pada bagian ini detail hadir tamu. Oh, 07 sampai 09. Ini berarti harus settingannya saya ubah ya? Iya, Bu. Sampai 10 ya? Iya, Bu. Coba saya ubah dulu. Kemudian di bagian ini juga 10. Nah, ini apakah kalian sudah bisa masuk? Belum ada perubahan Ibu. Save setting dulu. Ini sudah saya save setting. Maaf Bu itu. Oh iya, benar Bu. Sudah toh? Sudah saya save setting. Jadi sekarang kalian bisa masuk tidak? Belum Ibu. Belum. Bisa masuk setelah kita isi komen Bu kalau join diskusi. Ya, kayak coba. kalau kemarin saya kan Bu waktu absen di Spada itu pakainya presence by itu Bu, dosennya membuatnya ketika kita udah ini Bu, melihat itu apa namanya modulnya Bu, itu langsung otomatis terisi gitu Bu. Jadi kalau ini ketika kita udah join diskusi, ngisi kolom diskusi toh? Iya Bu, nanti dicoba dulu Bu, nanti kalau tidak bisa baru kami itu Bu.
tetap kita kawal dulu. Tetap langsung anu saja dulu. Kalau ada kendala kita masih di sinkronis dulu saja. Ini karena kemarin ini sempat juga saya tanyakan aktivitasnya itu sebetulnya mau saya centang beberapa kan, kayak nonton video YouTube-nya, kemudian join discussion, tapi dia itu hanya boleh satu gitu. Sehingga akhirnya saya memilih oke deh di join discussion saja karena kita kan pertemuan pertama jadi jangan dulu assignment. Tapi nanti saya kurang tahu apakah kriteria anunya itu harus juga assignment. Di sini ada beberapa pilihan, tapi kalau kita klik hanya satu dan ini masih mau diperbaiki di pada dikti. Untuk bagian ini supaya kita ngeklik kayak read modulnya keklik, join discussion-nya keklik, answer assignment-nya juga keklik itu supaya ini. Jadi silahkan dites dulu Rifat masuk di dan yang lain masuk di discussion-nya. Comment discussion coba ketika diklik apakah itu otomatis tercover sebagai kehadiran. Ternyata belum berfungsi, Bu. Saya sudah komen masih belum terisi hadir, Bu. Kenapa bisa begitu ya? Coba didiskusi apakah mungkin memang harus pakai assignment. Oh iya, ini sudah hadir, Ahmad Ashari hadir. Rifat hadir, add comment. Ya? Katanya teman mentor itu kalau logbook untuk itu bentuknya dalam bentuk assessment. Oh, di assignment itu mungkin ya? Coba Bu, lihat. Coba saya ini kan kembali. Iya Bu. Hanya di assignment-nya ini begitu mau saya klik dirubahnya di mana ya? Karena dia tampilannya ini sambil saya ini saja, sambil saya share screen tampilan saya di assignment. Ini assignment-nya begini di ini teaching request. Notif all. Saya tadi malam memang mau mencoba mengisi di bagian assignment ini, tapi kok di mana ya? Kalau biasanya kan kayak ubah modenya muncul di sini. Oh, tidak ada, Rick, tidak ada. Coba saya kirimkan saja, saya coba buat anu ya, daftar hadir pakai ini dulu. Mohon maaf ini adik-adik masih adaptasi dengan Spada baru karena kemarin juga memang ada disampaikan untuk ini dengan yang MBKM satunya agak berbeda lagi. Jadi saya juga baru masuk di yang ini biasanya kan pakai Spada fakultas saja. Pakai Spada, pakai LMS fakultas. Saya coba bukakan pakai daftar hadir ini, apakah nanti bisa di konversi ya. Kemarin memang di grup Anus masih juga sempat saya baca ada beberapa kendala di dalam pelaksanaan. Coba kita ini kan di formulir ini saja dulu untuk sementara.
Ya, silakan isi daftar hadir di sini di chat, kolom chat. Ada bagian diskusi, jadi pertanyaan diskusinya dikonekkan dengan diskusi yang ada di Spada. Nanti untuk kendala di pertemuan perdana ini kami sampaikan juga di grup, mudah-mudahan ada Bapak Ibu dosen di dalam grup juga yang bisa membantu. Mudah-mudahan hanya saya yang mengalami kesulitan, yang lain tidak. Baik, dengan kendala yang ada, saya mohon maaf. Saya memang yang masih perlu beradaptasi juga dengan hal baru, terutama di dalam penguasaan mengkonekkan antara apa-apa yang ada di dalam Spada ini, menu-menunya dan lain sebagainya. Di dalam assignment ini juga saya belum bisa masuk karena sempat memang ada di dalam paparan itu bahwa yang dimaksud dengan adalah bagian assignment, tapi ternyata di assignmentnya juga saya tidak bisa ini. Coba saya ganti di aktivitas tadi itu pada apa ya, supaya kalian bisa dikategorikan sebagai hadir pada Spadanya. Logbook tidak ada ikon. Harusnya sih ini di discussion ya, karena dia menunya itu menyiapkan discussion itu. Total session 2 open. At present. Tidak. Baik, Rifat, boleh sambil dibantu, Dek. Tadi di kok mundur lagi. Homepage betul sudah. Pertemuan tatap maya sudah, diskusi konsep. Kalau di bagian assignment ini tidak ada yang di ini ya. Hanya course no data available.
suaraku. Yang sudah selesai mengisi daftar hadir dan menuangkan hasil diskusinya, sudah boleh langsung kita sampaikan di sini. Nanti saya coba konekkan untuk kendala teknisnya ini, karena di assignment tidak bisa juga saya rubah. Mungkin saya perlu bertanya, ini yang saya kontak juga di tim Untat yang sudah membuka kelas juga, mungkin lagi di dalam kelas juga, jadi tidak merespon telepon saya. Atau ada dari mahasiswa Rifat Ali yang mungkin bisa membantu saya untuk mengatasi problem ini, karena kemarin sih arahan yang saya terima kehadiran itu bisa diakui ketika kita mengklik pada aktivitas itu, dan saya sudah mengklik pada discussion-nya, tapi kok tidak bisa. Apakah memang yang dihitung itu pada bagian apa? Sepertinya langkah saya sudah tepat sesuai dengan arahan itu, tapi kok mahasiswa bisa tidak terhitung hadir ya di dalam diskusinya. Aduh. Mau izin bertanya, Bu? Ya, silakan, Dek. Di SPADA kan mengenai presensi ya, yang untuk tanggal 3, di tanggal 3 ya, Bu. Hari di sana Ibu bikinnya tanggal 3 dari jam 8 sampai jam 9 itu udah absen, Bu, keterangannya. Di Tanggal 3. Nah, ya sedangkan yang keduanya itu tanggal 4 Ibu buat dari jam 7 sampai jam 10. Nah, keterangannya juga masih absen. Saya menggunakan SPADA di kelas yang lain kemarin, Bu. Itu kalau sudah udah 100% untuk satu pertemuan. Sekarang kan kita pertemuan satu. Kalau sudah 100% saya bisa mengisi presensi. Cuman di sini karena saya sudah mengisi komen ya, Bu. Komennya terus juga sudah ada centang hijau untuk kalau kita melihat video kan ada apa ya, sudah kita centang hijau gitu, Bu. Nah, itu biasanya bisa ngisi presensi, Bu. Sudah bisa ngisi presensi. Cuman sekarang belum bisa ngisi presensinya karena absen di sana tulisannya. Padahal di aktivitas tadi tanggalnya kan sudah saya sesuaikan juga tanggal 4 ya. Iya. Cuman tidak. Iya, karena seperti kemarin juga sempat ada masukan di grup ini bahwa ini agak berbeda dengan yang satunya yang khusus pada ini. Jadi mau di apa gitu. Cuman saya herannya kayaknya saya sudah benar ngesetnya, tapi kok masih belum bisa mengisi ya. Saya juga di mata kuliah yang lain tuh ada kendala seperti ini, Bu, kemarin. Nah, kemudian solusinya? Solusinya waktu itu sudah dicoba-coba sih sama dosennya, tetap nggak bisa, Bu. Kayaknya emang sistemnya yang masih belum siap ya? Ya, belum siap. Nah, terus besoknya lagi saya cek pagi, itu mata kuliah saya Senin kemarin, Bu. Saya cek di hari Selasa itu ternyata udah keisi sendiri, Bu. Oh gitu, berarti mungkin ada kayak jeda dia merespon gitu ya? Iya mungkin, Bu, karena kemarin di hari Senin itu saya absen kan, absen di mata kuliah itu. Nah, saya disarankan ke dosen, coba deh besok aja begitu. Sepertinya sistemnya yang belum cukup bagus. Akhirnya di hari Selasa itu sudah present saya di situ. Iya. Adanya. Artinya kan supaya mahasiswa jangan sampai dirugikan karena sudah hadir nanti dihitung tidak hadir, itu pertimbangan saya. Tapi di tayangan tadi kan sudah ya, sudah sesuai yang ya. Saya kliknya aja. Saya coba kembali lihat, kayaknya sih saya sudah betul gitu mengesetnya itu. Modul kebinekaan, kemudian di daftar hadir. Ini aktivitasnya, jejak diskusi. Memang diskusi juga saya masuk di bagian diskusi. Ini Sarah sudah memberikan komentar, nilai kebinekaan yang didapatkan adalah sambil kita share ya.
Ini masukan dari Syarah. Ada 3 pertanyaan yang saya ajukan. Nilai kebinekaan apa yang dapat kalian gali dari video? Mengapa kita perlu mengenal jejak peninggalan prasejarah dan hal menarik apa yang kalian simpulkan dari wisata virtual? Ini baru Sarah yang masuk. Tapi nanti semuanya sambil mengisikan di Google Form tadi kan nanti bisa juga dikopas ke sini ya. Coba daftar hadirnya berarti kalian mengisikannya itu sebelum jam 10 WIB ya untuk bagian diskusi. Semuanya nanti setelah mengisi di link Google Form dikopas saja masukkan ke dalam diskusi di Spada ini apa yang kalian sampaikan sebelum jam 11. Mudah-mudahan tadi seperti pengalaman teman kita itu bisa dilihatnya bukan langsung saat ini tapi besok sudah terhitung sebagai hadir. Nah, ini saya kurang tahu di dalam sistemnya karena saya mengkliknya tadi kan kehadiran pada tanggal 4 itu dihitung hadir ketika si mahasiswa melakukan diskusi. Silakan di bagian diskusi ini semua kalian isikan, disesuaikan dengan di Google Form. Ini yang jawaban dari Sarah, nilai kebinekaan yang saya dapatkan dari nonton adalah harus lebih mempunyai semangat dalam mencintai peninggalan sejarah, lebih menjaga dan melindungi, dan juga tahu bahwa banyak peninggalan sejarah yang ada di sekitar kita. Menumbuhkan sikap cinta tanah air, kemudian tahu tentang situs sejarah di Sulawesi Tengah, dan tentang megalit yang ada sebagai peninggalan sejarah di Sulawesi Tengah. Terima kasih Sarah sudah berpartisipasi di dalam diskusi. Ini ada beberapa yang masuk itu Renika, Riris, Temis, Suci Raufi. Tapi masuk tadi hanya untuk mengecek ya tentang kehadiran. Silakan ditambahkan untuk nilai kebinekaan ini, Dek. Nanti kita coba konsultasikan juga ke Bu Faikoh terkait kendala ini. Karena beliau yang menangani di Spada Dikti. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Temis. Link Google Form-nya itu bisa diakses di mana ya, Bu? Tadi saya di chat, Dek. Di chat Zoom. Silakan bisa dibuka di bagian chat Zoom itu ada. Kalau di kolom chat saya tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Di kolom chat saya juga tidak ada, Bu. Kok tidak? Pantas Belum saya ada, Bu. pantas saya buka kok bisa kosong ya? Allahu Akbar, sebentar. Ini masuk di atas. Ini ada linknya Google Form. Kuliah perdana. Pantas dari tadi saya kok baru ini ya. Masih 0 terus, saya tunggu supaya bisa dipresentasikan sebagai bukti kehadiran. Coba saya ulang lagi. Ada di kolom chat saya muncul. Ini sudah kelihatan belum, Dek? Muncul di kolom chat kalian? Belum, Bu. Ibu buatnya untuk everyone kan, Bu, bukan untuk perorangan. Oh ya, astagfirullah. Di settingannya ya. Saya coba ubah kirim ke grup WA kalau begitu. Pantas saya dari tadi menunggu-nunggu, kenapa ini belum? K7. Tempel, oke. Silakan itu daftar hadirnya. Ada di grup WA, saya share.
Bu, yang diskusi ini hasil diskusinya ditaruh di sini juga, Bu? Jadi tadi kan sudah ada yang memasukkan di Spada toh, tinggal di kopas saja ke bagian Google Form ini. Jika yang belum mengisi di diskusi Spada, maka diisi dari Google Form, nanti bisa dikopas di Spadanya supaya terisi dua-duanya, karena ada kendala sistem tadi yang kalian belum diakui sebagai presence, itu kita antisipasi. Kalau di sini everyone itu sebetulnya everyone ke semua orang yang ada di meeting kan? Iya, Bu. Tapi kok bisa tidak bisa dibuka, bagaimana? Maksudnya tidak bisa dibuka, Bu? Tidak, mahasiswanya bisa melihat ini Google Form yang saya share di chat itu, bisa dibuka? Belum, Bu. Iya, kan ini setelannya sebenarnya ke, saya nyetel everyone itu supaya semua orang bisa buka kan? Saya Agnes Ahmad. Coba saya share lagi. Ahmad bisa buka ini, Dek. Ahmad Rifat. Bisa, Bu. Harus berulang satu-satu begini kan? Biasanya kayaknya hanya satu kali saja semua bisa mengakses ya. Sarah sudah bisa, Dek? Sudah, Bu. Sarah, Agnes, yang lainnya sudah belum? Sudah, Bu. Sedang mengisi. Oke, sambil saya buka di ini ya, hasil pengisian kalian. 4 orang, baru 4 orang yang masuk. Yang sudah masuk jawaban Sulaiman Saputra, Sarah sudah masuk jawabannya. Kemudian Agnes, Ahmad Asyari. Saya coba lihat kembali di bagian Spadanya. Ini di Spada Agnes sudah masuk jawaban, Sarah sudah masuk. Yang lain belum.
Ya, waktunya masih ada 27 menit ya. Silakan diisikan. Saya coba hubungi juga tim IT di UNTAD supaya bisa membantu adik-adik supaya terhitung hadir. Tapi beliau juga masih sementara ikut kegiatan lain dan di kontaknya bisanya sore atau malam. Mudah-mudahan nanti beliau bisa membantu untuk membetulkan ini secara otomatis ketika adik-adik semua sudah mengisi di kolom diskusi sudah bisa dihitung hadir. Atau kita nanti akan ada laporan karena beliau memang langsung orang IT-nya memang di tim kita sendiri sebetulnya beliau Pak Mahathir. Tapi karena hari ini masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau izin tadi malam belum bisa bergabung. Mudah-mudahan kendala presensi ini nanti bisa dibantu sama beliau. Kalau tidak, setidaknya kalau saya sih
sesuai dengan arahan saya sudah memasukkan ini, sebenarnya diskusi itu sudah saya set, jadi harusnya ketika mahasiswa sudah mengisi di kolom diskusi, otomatis sudah terinput hadir, tapi kalau dari pengalaman yang sebelumnya tadi menyampaikan bahwa terhitung hadirnya besok, berarti ada kemungkinan terbacanya sistem seperti itu. Karena biasanya kayak di kegiatan PPG juga begitu. Kita kayak hari ini mengirim bukti kayak Zoom ini ke dalam link itu baru bisa terbacanya itu dalam 1-2 hari gitu. Apakah kegiatan itu, saya kurang tahu bagaimana sistemnya, tapi harusnya kalau diskusi sih sudah langsung, karena diskusi kan kita chat ya. Tapi kalau ketika ada tentang jeda waktu seperti itu di luar kemampuan saya, mungkin memang sistemnya yang ada setting seperti itu, dan seandainya ini memang problem bersama, maka saya yakin akan ada penjelasan juga dari Spada, karena kemarin penyampaian memang masih ada penataan pada beberapa, termasuk ketika saya sempat bertanya, kalau aktivitas pembelajarannya itu kayak nonton video YouTube, kemudian diskusi, kenapa begitu saya klik satunya, saya klik nonton video, begitu saya beralih ke diskusi, tidak bisa dua-duanya tercentang bersama. Nah, itu langsung mereka menjawab memang masih sementara masih dalam perbaikan. Jadi kita positive thinking saja, mudah-mudahan ini memang masih dalam tahap perbaikan supaya lebih bagus lagi. Baik adik-adik, terima kasih atas kebersamaannya. Masih ada waktu 11 menit. Silakan kalian masuk di dalam diskusi Spada. Kalau diskusi Spada tidak harus sinkronus, nggak apa-apa ya. Karena masih bisa langsung ke layar Spadanya saja. Dan untuk link Google Form-nya, saya tunggu identifikasinya supaya ini sebagai antisipasi seandainya memang di sistem ada error, kita bisa menunjukkan bukti kehadiran dengan kalian mengisi Google Form dan ada diskusi yang memang kalian lakukan di situ. Harusnya sih diskusi efektifnya itu langsung kita di sini menyampaikan ini dan itu ya. Tapi karena memang ketika diskusinya hanya lewat Zoom saja dan tidak tertulis di dalam sistem, saya menganalogikannya seperti itu, maka harus tercantum sebagai bagian kehadirannya adalah pada ketika kalian menuangkan di dalam Spada LMS-nya sesi diskusi itu. Baik, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan beberapa kendala teknis yang ada. Mudah-mudahan bisa saya jadikan sebagai proses untuk saya juga belajar, karena kita juga sebagai pengajar kita tetap juga teaching for learning. Jadi belajar terhadap hal-hal apa yang menjadi pengalaman di dalam proses mengajar supaya menjadi lebih baik. Itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, apakah masih Terima ada kasih, yang Bu. ya sama-sama? Apakah masih ada yang mau mengobrol? Kalau mengobrol saya leave saja, tapi kalau sudah saya cukupkan di end meeting. Masih ada yang mau saling kenal? Silahkan, saya live meeting saja. Kalau sudah mau diakhiri, saya end meeting for all. Bisa jabri, Bu. Via chat aja, Bu. Via WA. Oke, baik. Assalamualaikum.